Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang metode evaluasi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama Resti Anissa Janino, NIM 1814 03 0001. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah evaluasi secara sistematis dengan memanipulasi variabel yang dieksperimen, kemudian mengamati gejala-gejala yang timbul dalam situasi yang terkontrol. Sebagai ilustrasi, seorang evaluator bermaksud ingin mengetahui efektivitas penggunaan teknik diskusi tersebut pada dua kelompok belajar dengan ciri-ciri yang sama pada kelompok tersebut seperti jumlah, usia, jenis kelamin, ruang belajar, tutor, bahan, dan lain sebagainya. Namun, dengan teknik pembelajaran yang berbeda, misalnya saja kelompok A menggunakan teknik atau metode diskusi, sedangkan yang B menggunakan metode pembelajaran secara ceramah. Adapun rancangan desain eksperimen yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu metode eksperimen sungguhan, di mana pada pola perancangan terkontrol ini terkontrol sepenuhnya, sehingga rancangan ini terdiri dari tiga kategori, yaitu rancangan terawal dan terakhir yang menggunakan kelompok kontrol secara acak, dan yang kedua rancangan 4 kelompok dan rancangan terakhir dengan menggunakan kelompok kontrol acak. Yang B, metode eksperimen semu, yaitu metode eksperimen semu ini terdiri dari beberapa, yang diantaranya yaitu yang pertama pola rancangan kurang terkontrol, dan yang kedua rancangan terkontrol sebagian, dan yang ketiga rancangan terawal dan terakhir dalam kelompok tanpa acak, dan yang keempat rancangan penyeimbang, dan yang selanjutnya yaitu rancangan serial, dan yang keenam adalah rancangan serial waktu dengan kelompok kontrol. Yang kedua, metode survei. Metode ini mungkin sering digunakan di dalam metode evaluasi, apalagi di dalam setting sekolah. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang lingkungan, pengelolaan sikap, dan pandangan personal sekolah lainnya. Sikap dan pandangan siswa juga tentunya diperlukan di dalam metode ini. Jadi, metode survei ini merupakan usaha untuk mengenal keadaan sesungguhnya dari suatu sekolah secara menyeluruh sebagaimana adanya. Hal tersebut dapat berguna untuk menentukan kegiatan sekolah selanjutnya dalam memperbaiki hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, melengkapi kebutuhan yang belum terpenuhi, dan memperbaiki hubungan antara unsur-unsur yang mendukung kehidupan sekolah tersebut. Metode survei ini digunakan dalam evaluasi program dengan maksud menjajaki, mengumpulkan, menggambarkan, dan menerangkan aspek-aspek evaluasi. Dalam kegiatan menjajaki, mengumpulkan, dan menggambarkan data, metode ini berguna untuk mengungkapkan situasi atau peristiwa dari mulai informasi yang deskriptif. Metode ini tidak mengharuskan untuk selalu mencari atau menjelaskan hubungan-hubungan, mentes hipotesis, membuat prediksi, atau mencari makna dan implikasi. Metode survei ini mungkin menjadi metode yang terbaik bagi pakar-pakar ilmu sosial yang berminat dalam pengumpulan data secara langsung
untuk menggambarkan populasi yang besar jumlahnya. Adapun karakteristik dalam metode survei adalah sebagai berikut. Yang pertama, data dapat dikumpulkan dari seluruh populasi atau dari sampel dalam populasi tersebut. Dan yang kedua, pengumpulan data terhadap fakta yang sama. Dan yang ketiga, penggunaan data hasil survei dibatasi oleh ruang dan waktu dalam memecahkan masalah yang situasional. Dan yang terakhir, data yang dikumpulkan pada umumnya bersifat kuantitatif. Adapun contoh penggunaan metode survei ini adalah yang pertama, sensus kebutuhan belajar dan potensi pembelajaran di daerah pedesaan. Dan yang kedua, jumlah warga belajar program-program pendidikan luar sekolah di wilayah seluruh Indonesia. Dan yang ketiga, jumlah lulusan satuan pendidikan formal yang tidak mampu berwirausaha. Dan yang keempat, pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada masyarakat miskin. Dan yang kelima, daya serap pendidikan formal dan pendidikan non-formal terhadap penduduk usia sekolah untuk mengikuti program pembelajaran. Dan yang terakhir, sikap dan perilaku tentang kepedulian para pengusaha terhadap pendidikan dan yang ketiga, metode studi kasus. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai keadaan seorang siswa yang dijadikan objek studi kasus. Sebelum melakukan studi kasus, perlu diterapkan hal-hal yang dianggap penting tentang diri seorang siswa atau klien yang berkaitan dengan usaha layanannya. Metode studi kasus ini cukup banyak memakan waktu, akan tetapi memiliki beberapa keuntungan tertentu. Penekanannya pada perkembangan individu dan perkembangan kepribadiannya. Di samping itu, metode ini banyak manfaatnya dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan-kegiatan bimbingan yang dilaksanakannya. Adapun karakteristik metode studi kasus adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan subjek penelitian, individu, kelompok, lembaga, komunikasi dalam keseluruhan fenomena perilakunya. Dan yang kedua, mencermati kasus secara mendalam dengan menekankan pendekatan longitudinal selama kurun waktu tertentu. Dan yang ketiga, berkaitan dengan upaya pemecahan masalah. Dan yang keempat, dibanding dengan metode survei yang mengkaji sebagian variabel dari unit sampel yang kondisi yang lebih luas. Contoh penerapan metode ini antara lain yaitu kajian terhadap keberhasilan keluarga tertentu dalam pendidikan anak atau kemajuan ekonomi keluarga pergerakan wajib belajar 9 tahun melalui program kelompok belajar paket A dan B di PKBM tertentu. Studi kasus ini berguna untuk memberikan informasi yang sangat berfaedah bagi perencanaan evaluasi program yang lebih luas. Mengenai temuan lapangan, memberikan penjelasan seperti contoh atau ilustrasi mengenai temuan lapangan yang digeneralisasikan secara statistik, dan kegiatan tindak lanjut hasil evaluasi program. Dengan demikian, studi kasus tentang suatu unit atau komponen program yang dianggap paling efektif dalam mencapai suatu tujuan dapat menunjukkan ciri-ciri unit atau komponen tersebut dan dapat pula mengidentifikasi teknik-teknik kegiatan yang mempengaruhi pencapaian tujuan program. Dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, salah dan jalannya saya sebagai pemakalah mohon maaf.
Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.